Jumpa lagi dengan kami di Last Corner. Apa kabar semuanya? Jantung sehat teman-teman? Setelah diajak senam jantung sama Veda Pratama di race pertama Red Bull MotoGP Rookies Cup seri Austria, mari kita ulas jalannya balapan. Sebetulnya aspal terlihat sangat kering, namun kondisi awan terlihat mendung dan berpotensi turun hujan. Start pun dimulai. Seperti biasa, Veda pun melesat menuju tikungan pertama, diikuti Brian Uriarte dan pebalap lainnya. Namun belum sampai setengah putaran, terlihat kibaran bendera putih dengan tanda silang berwarna merah, yang artinya di sirkuit sudah mulai turun hujan. Semua pembalap masih tetap melaju karena belum ada tanda-tanda bendera merah. Dan sesaat setelah Brian Uriarte mengovertake Veda Pratama, ia pun hampir terjatuh karena kondisi aspal yang mulai licin karena air hujan sudah mulai membasahi trek. Dan akhirnya bendera merah pun dikibarkan, dan semua pembalap harus kembali ke pit lane untuk mengganti ban mereka. Selain mengganti ban, mereka juga mengganti knee slider yang lebih tebal agar mereka tidak terlalu miring saat melibas tikungan dalam kondisi hujan. Start ulang pun dimulai. Dengan penyesuaian, balapan akan menempuh 10 lap saja. Masih sama, Veda masih melesat seperti start sebelumnya. Meski sebenarnya banyak yang meragukan Veda Pratama dalam kondisi hujan. Namun tidak untuk saat ini. Veda benar-benar terlihat sangat tenang, sangat nyaman saat mengendalikan motor KTM-nya dalam kondisi hujan. Strategi Veda sepertinya cukup bagus. Ia melesat karena tidak ingin bertarung jarak dekat dengan pebalap lain untuk menghindari potensi crash. Meskipun di lap pertama ini Veda Pratama sempat di-overtake oleh Brian Uriarte, namun Veda Pratama tetap berusaha menempel ketat pebalap asal Spanyol itu. Di lap ini juga, kedua pebalap membuat gap yang sangat jauh dengan posisi ketiga di belakangnya. Dan pada akhirnya Veda Pratama mampu mengovertake kembali Brian Uriarte dengan memanfaatkan late braking. Dan sepertinya Brian Uriarte memiliki strategi tersendiri, yakni memberikan tekanan kepada Veda Pratama agar melakukan kesalahan. Memasuki lap keempat, Veda Pratama dan Brian Uriarte masih kokoh di depan, tanpa gangguan siapapun. Memasuki lap kelima, posisi tidak banyak berubah. Gonzalez, Danis, dan Christian Daniel berebut untuk posisi ketiga.
Memasuki lap ke-6, Brian Uriarte tampak ingin mengovertake Veda Pratama. Namun sepertinya niat itu diurungkan. Ia lebih memilih sabar untuk menanti lap-lap terakhir. Pertarungan di posisi ketiga terlihat lebih seru karena Hakim Danis ingin mempertahankan posisinya di klasemen. Namun ia harus bertarung dengan Christian Daniel dan Gonzalez. Memasuki 2 lap terakhir, Brian Uriarte semakin ketat menempel Veda Pratama dan memberi tekanan-tekanan kepada rider asal Wonosari itu. Memasuki lap terakhir, Brian Uriarte semakin intens memberi tekanan. Veda yang terus bertahan untuk mempertahankan posisinya hingga sliding saat melakukan pengereman, dan momen itu sangat mendebarkan. Hingga pada akhirnya Brian Uriarte berhasil mengovertake Veda Pratama untuk mengambil alih pimpinan. Di last corner, Veda sempat ingin mengambil alih posisi dengan menggeber KTM-nya. Namun garis finish yang terlalu dekat tidak cukup waktu untuk melakukan slipstreaming. Akhirnya Brian Uriarte tetap menjadi juara di race pertama, dan Veda Pratama harus puas berada di posisi kedua. Hasil yang sangat bagus mengingat ia sangat diragukan saat kondisi hujan. Namun kali ini ia mampu membuktikan diri bahwa ia juga bisa bersaing saat kondisi hujan. Kado pertama dari Veda Pratama untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Selamat untuk Veda Pratama. Akhir kata saya pamit. Sampai jumpa di race 2 siang ini.